Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita live-nya pagi ya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu bab terakhir dari semester ini, yaitu masalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. BK akan mulai menjelaskan dari bab ini. Nanti kita akan sering berhubungan dengan yang namanya variabel menggunakan tanda sama dengan ada ruas kanan, ada ruas kiri. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan dan mencari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Nah, hari ini kita akan belajar itu di bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya anak-anak yang bisa melihat nanti bisa komentar di bawah ya. Oke, di sini sudah ada banyak komentar kok. Ada Asma, Nur Faida, ada Hofido, Turosida. Oke, terima kasih anak-anak ya. Bu Eka akan melanjutkan dari materi ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sebentar ya. Ini sudah bab 4 yang namanya persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kita bahas dulu yang pertama, persamaan linier satu variabel. Untuk persamaan linier satu variabel sendiri itu nanti di satu kesatuan subbab sendiri, nanti yang kedua menjadi subbab sendiri. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke persamaan linier satu variabel, nah kita akan membahas dulu apa itu persamaan, apa itu linier, apa itu satu variabel. Sepertinya dulu hampir sudah ya. Sebelum membahas ini kita membahas tentang yang namanya kalimat terbuka. Nah, di sini ada kata-kata kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Yang belum diketahui kebenarannya. Nah, di sini maksudnya bagaimana, Bu? Bu Eka kasih contoh ya. Bu Eka punya X adalah X adalah ibu kota Jawa Tengah misalkan. X adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, yang seperti ini, kalimat seperti ini, dia memuat variabel. Ketika variabel X-nya ini nanti ketika diganti misalkan jadi Surabaya misalkan gitu, berarti X diganti dengan Surabaya. Surabaya adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, dia sudah menjadi kalimat yang tertutup. Kenapa tertutup? Bisa diketahui apakah dia benar atau salah. Ya, bisa diketahui apakah benar atau salah. Itu namanya kalimat tertutup. Tapi kalau dia masih memuat variabel atau variabel X-nya di sini, berarti dia masih merupakan kalimat terbuka. Kalau saya ganti Surabaya, salah bukan Surabaya ibu kota Jawa Tengah. Nah, kalau X-nya Bu Eka ganti dengan Semarang misalkan. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Betul, ibu kota provinsi Jawa Tengah gitu ya. Jadi betul.
Nah, ketika kalian menemui suatu kalimat itu bisa kalimat XY gitu ya, tetapi dia masih memuat yang namanya variabel ya. Variabel itu huruf pengganti. Kemarin sudah dibahas di bab 3. Huruf pengganti boleh A sampai Z, tetapi biasanya pakai huruf kecil, boleh juga nggak apa-apa pakai huruf besar. Nah, ketika kamu menemui sebuah kalimat menggunakan variabel, maka dia dikatakan kalimat terbuka. Nah, ya, kalau kalian menemukan kalimat dan di situ memuat variabel, maka dia dinamakan kalimat terbuka. Tetapi kalau kalimat itu tidak memuat variabel, maka dia dikatakan kalimat tertutup. Contohnya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 10, misalkan gitu. Ini bukan merupakan kalimat terbuka, tapi kalimat tertutup. Kenapa? Bisa ditentukan dia benar atau salah. Kalau 10 ya salah ya jawabannya. Kalau 4 ditambah 7 sama dengan 11 baru benar. Tetapi yang BK kotai ini dia itu tidak memuat variabel, jadi dia sudah merupakan kalimat tertutup. Kalau kalimat terbuka, ya iling-iling ya, kalimat terbuka itu berarti harus memuat variabel. Contoh lagi dong Bu yang berkaitan dengan matematika. Nah, B ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini contoh kalimat terbuka. Jadi contoh kalimat terbuka B ditambah 3 sama dengan 7. Ngoten ya. Nah, kalau B-nya Bu Eka ganti 4, jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Itu benar. Kalau B-nya Bu Eka ganti selain 4, misalkan 1 ditambah 3 sama dengan 7, berarti salah. Jadi kalau dia sudah diganti dengan angka atau dia sudah diganti dengan penggantinya, berarti dia sudah kalimat tertutup karena tidak memuat variabel. Kalau di sini kan memuat variabel, ada B-nya. B itu suatu variabel. Nah, kalau ada variabelnya seperti ini, berarti dia dinamakan kalimat terbuka. Mudeng ya? Itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya kita akan membahas tentang contoh lagi. Itu sudah kalimat terbuka, kalimat tertutup, variabelnya sudah ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan juga merubah dari kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Nah, merubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Contohnya misalkan A, jumlah M dengan 8 adalah 10. Nah, jumlah M dengan 8 adalah 10. Berarti Bu Eka bisa menulis di sini M ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini perintahnya jumlah. M ditambah 8 sama dengan 10. Nah, itu caranya. Jumlah M dengan 8 adalah 10. M ditambah 8 sama dengan 10. Nah, itu cara untuk mencari merubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Selanjutnya, misalkan B, misalkan ya, hasil bagi dari 14 dengan X kurang dari 3. Nah, misalkan hasil bagi 14 dengan X kurang dari 3, berarti di sini
tulis 14 dibagi X kurang dari 3. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, BK ulangi. Hasil bagi dari 14 dengan X kurang dari 3. Nah, kita akan merubah dari soal ini berupa kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Hasil bagi berarti bentuknya pembagian. 14 dengan X berarti 14 itu dibagi dengan X kurang dari 3. Nah, ditulis kurang dari 3. Nah, itu adalah kalimat terbuka. Kemudian mengganti kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Sekarang selanjutnya kita akan membahas yang utama, persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel. Nah, oke, sebentar. Persamaan linier satu variabel. Oke, betul ya. Persamaan linier satu variabel itu. Nah, sekarang persamaan. Nah, kita bahas satu-satu dari judulnya ya. Ingat-ingat ini loh ya, nanti akan banyak muncul pengecoh kalau kalian tidak tahu dari arti persamaan linier satu variabel. Namanya saja persamaan, berasal dari kata dasar sama. Berarti dia harus menggunakan tanda sama dengan. Harus menggunakan tanda sama dengan. Kalau menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau bukan sama dengan, ini bukan persamaan. Ya, ini namanya pertidaksamaan. Ya. Kalau kalian menggunakan istilah persamaan harus menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau nanti kita akan membahas yang namanya pertidaksamaan selain sama dengan, ya. Kita akan membahas persamaan dulu. Persamaan harus menggunakan sama dengan, betul. Linier itu artinya berpangkat satu. Berpangkat satu. Tidak boleh lebih dari satu. Misalkan X kuadrat, Y pangkat 3, P pangkat 5, enggak boleh. Harus X saja atau Y saja, Z saja, A saja, B saja, C saja. Contohnya gitu. Jadi linier itu artinya tidak boleh melebihi pangkatnya satu, ya, atau tidak ada boleh berpangkat satu. Kemudian kata yang ketiga adalah satu variabel. Maksudnya apa satu variabel? Satu variabel itu artinya tidak boleh lebih dari satu buah variabel. Dalam satu kalimat matematika, kalau ada dua variabel, dia tidak boleh. Misalkan ada X ditambah Y, itu nggak boleh. Nah, anak ya, hanya boleh X saja atau Y saja, A saja, B saja. BK ulangi, persamaan harus menggunakan tanda sama dengan. Linier artinya variabelnya harus berpangkat satu. Satu variabel cukup dengan menggunakan satu variabel. Kalau sudah tahu, kita akan mulai melihat contohnya bagaimana ya persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel. Nah, X ditambah 3 sama dengan 10. Misalkan gitu. X ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian 2P dikurangi 5 sama dengan 6.
Misalkan ngono cah, 2P dikurangi 5 sama dengan 6. Misalkan lagi 3Z ditambah 4 sama dengan 16. Misalkan gitu. Perhatikan di sini. Menggunakan sama dengan. Betul? Apakah variabelnya linier? Linier itu berpangkat 1. Ini X saja. Berarti betul. P saja, betul. Z saja, betul. Tidak ada yang berpangkat selain 1. Betul. Satu variabel ini hanya punya variabel X. Ini hanya punya variabel P. Ini hanya punya variabel Z. Berarti betul. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel. Yang salah bagaimana, Bu? Nah, misalkan X kuadrat ditambah 3 sama dengan 10. Ini menggunakan sama dengan. Variabelnya juga cuma 1, tapi dia berpangkat, jadi dia salah. Nah, ini betul. Terus lagi misalkan 2P ditambah P sama dengan 6. 2P ditambah P kuadrat sama dengan 6 misalkan. Di sini menggunakan sama dengan, tapi kok variabelnya ada P kuadrat, berarti kan ada 2, ya kan? Variabelnya ada P kuadrat, berarti salah. Misalkan 3Z ditambah 4 kurang dari 16. Ini kan satu variabel, variabelnya berpangkat 1, tetapi dia tidak menggunakan tanda sama dengan, jadi salah juga. Nah, jadi yang dinamakan persamaan linier satu variabel itu adalah di mana persamaan itu harus menggunakan tanda sama dengan, variabelnya hanya boleh satu variabel dan pangkatnya hanya boleh berpangkat 1. Itu namanya persamaan linier satu variabel ya. Selanjutnya selanjutnya yang mana? Oke, sudah. Kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel ya. Kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya, Bu? Menyelesaikan itu artinya mencari nilai yang tepat ya, mencari nilai yang tepat supaya kalimat terbuka itu menjadi bernilai benar. Kalimat terbuka tadi kan belum tahu kalau dia diganti angka berapa bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita mau menyelesaikan berarti kita itu mau mencari nilai di mana nanti persamaan itu akan menjadi benar gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh yang paling mudah dulu ya. Mencoba paling mudah dulu. Yang pertama, X dikurangi 6 sama dengan 10. Langkah pertama, ini kan ada sama dengan ya. Kalau di sini dia di sebelah kiri berarti namanya ruas kiri. Yang di sebelah kanannya sama dengan namanya ruas kanan. Nah, semua variabel diletakkan di ruas kiri. Semua variabel diletakkan di ruas kiri. Semua angka diletakkan di ruas kanan. Semua angka diletakkan di ruas kanan. Dengan catatan, kalau dia berpindah dari satu ruas ke ruas lain, dari depan ke belakang atau belakang ke depan, berarti itu artinya dia akan berubah tanda. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, kita perhatikan soalnya. X dikurangi 6 sama dengan 10. Kita punya variabel apa ya? X. Nah, tulis saja X di sini. Kita punya angka berapa ya? Yang ada di kanannya
sama dengan atau ruas kanan ada angka 10. Angka kan harus dikumpulkan di ruas kiri. Di sini di depan itu ada angka negatif 6. Kalau pindah berarti jadi ditambah 6. Berarti X sama dengan 10 ditambah 6, 16, selesai. Kalau tidak percaya kita masukkan 16 dikurangi 6 pasti 10. Ya. Oke, kedua. Misalkan WK punya 2P, kalau ditambah 5 misalkan sama dengan 12. 2P kalau ditambah 5 sebentar 13 misalkan. 2P ditambah 5 sama dengan 13. Kita punya variabel apa? 2P. Di sini ya, variabelnya 2P sama dengan kita punya angka berapa di sini? 13. Di depan angka harus ke belakang. Di sini kok plus ya, Bu? Kalau plus pindah ke belakang jadi min dikurangi 5. Jadi 2P sama dengan 13 dikurangi 5, 8. 2P itu artinya 2 kali P. Berarti P-nya berapa? 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Contoh lagi sederhana. Misalkan saya punya 4P dikurangi 10 sama dengan min 12. Min 14 misalkan. Ya, saya punya 4P dikurangi 10 sama dengan min 14. Selanjutnya kita akan menulis di sini yaitu variabelnya apa? 4P sama dengan di sini angkanya berapa? Min 14 ya. Ini negatif, Bu. Kalau pindah ke belakang jadi plus 10. Jadi kalau ada variabel diletakkan di depan tanda sama dengan. Kalau ada variabel diletakkan di depan sama dengan. Semua angka diletakkan di belakang sama dengan. Ya, berarti ini min 14. Ini karena dia awalnya di depannya variabel, loncat di belakangnya variabel, berarti dia berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Negatif pindah ke sana positif. Berarti 4P sama dengan min 14, itu hutang 14. Plus 10 itu dibayar 10, berarti masih min 4. Berarti P sama dengan min 4 dibagi depannya 4 sama dengan negatif 1. Nah, ketemu. Jadi itu adalah cara-cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Adakah yang ditanyakan? Nah, hari ini itu hari ini kita membahas itu ya, persamaan linier satu variabel. Jadi sudah selesai subbab pertama, tinggal subbab yang kedua. WK ulangi. Tadi sudah membahas yang namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya bagaimana? Kalimat yang masih ada variabelnya. Ini kalimat terbuka. 2P ditambah 5 sama dengan 13. Itu kalimat terbuka. Karena dia masih memuat variabel. Nah, bagaimana kalau kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu kalimat yang sudah bisa ditentukan dia benar atau salah. Nah, kemudian ada kita membahas tadi merubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. Sudah, kalau sudah sekarang kita belajar yang namanya persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Persamaan berarti menggunakan tanda sama dengan linier. Variabelnya hanya berpangkat 1, tidak boleh kuadrat, tidak boleh kubik, tidak boleh pangkat 4, pokoknya tidak boleh. Kemudian setelah itu adalah satu variabel, tentunya satu variabel, dan yang ini selesai, yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Langkahnya bagaimana, Bu? Langkahnya adalah letakkan semua variabel di ruas kanan,
Setelah itu angka di ruas kiri. Setelah kanan sama kiri sudah, variabel di kanan, angka kebalik, variabel di kiri, angka di kanan, kemudian tinggal diselesaikan. Nah, itu ya. Sudah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dibaca-baca di buku kalian, buku paket itu ada banyak sekali latihan soal. Silahkan dicoba. BK nggak menyuruh, silahkan dicoba. Untuk latihan itu pertemuan yang akan datang baru akan latihan soal. Tapi silahkan dicoba dulu di rumah. Oh, ini caranya menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Di situ ada banyak sekali contoh, sudah dibahas juga banyak. Ya, anak-anak juga bisa melihat di internet. Demikian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti anak-anak bisa putar ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.